Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Fahmi Alatani atau Mahdi ya. Sahabat Fahmi semuanya, pada hari ini, sore hari ini, kurang lebih jam 5, Mahdi akan memupuk tanaman yang ada dalam polybag di pekarangan lahan sempit ya. Ini namanya tanaman selada, dan ini sudah disiapkan kembali bibit berikutnya. Ini sudah daun berdaun, ini sudah usia 2 minggu ya, 2 minggu. Nah ini baru 1 minggu pembibikan, udah 2 minggu. Nah ini selada ini mau dipupuk. Pupuknya yang digunakan sederhana, yaitu hanya menggunakan urea ya, urea. Nah ya, ukuran pupuknya untuk seusia ini, usia 2 minggu ini, hanya dengan setengah sendok teh ya. Mohon maaf ya, setengah sendok teh untuk satu polybag ini ya. Ukuran ini hanya 15 cm ya. Dan alhamdulillah ya, selama ini Maedi memanfaatkan pekarangan sempit ini dengan tanaman sayuran ini, dan hasilnya sangat memuaskan, sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dapur ya. Ini silahkan kita lihat bagaimana cara membukanya. Mudah ya, tinggal ini pertama, ini kan sudah ini digemburkan dulu ya, gemburkan dulu. Nah ini gemburkan dulu, setelah digemburkan ditutup, disaur bahasa Sundanya. Nah baru dikasih lobangan pinggirnya ya, lubang supaya nanti pupuknya maksudnya tertimbun ya, jadi tidak membakar daun. Biasanya kalau kena matahari terus pupuk tergeletak begitu saja, itu uapnya itu bisa mengganggu tanaman selada ini daunnya. Apabila yang dibutuhkan adalah daun, jadi nanti akan jelek ya hasilnya. Jadi cukup setengah sendok teh ya. Dibagi dua, enak kiri kanan. Setengah satunya tuh ya, setengah sendok juga ini mah enggak ya, setengah sendok teh lah kali. Dibagi dua kiri kanan. Jangan terlalu over ya, nanti overdosis malah bahaya ya. Nah setelah itu ditutup kembali. Nah, besok pagi disiram ya. Jadi untuk hari ini ditutup. Dan kenapa sore hari ya sahabat Bang, ini itu untuk menghindari kaget akar ya, menerima ini bisa saja terlalu panas, apalagi itu akan membakar daripada akar tersebut dan akan mati ya nantinya. Nah itu ya informasi hari ini. Kemudian untuk ini wali wilayah kosong ini nanti rencananya ini tanam dengan bibit sawi yang sama selada yang ada di polybag ini ya, sudah dipindahkan. Kurang lebih ini ya 3 hari lagi lah, jadi 10 hari dari media ini sudah bisa dipindahkan karena ini terlalu kecil. Nah itu berbagi cerita di sore hari ini untuk sahabat kami ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi waktu luang itu banyak ya, jadi silakan manfaatkan sebaik mungkin ya. Tentu dari Maedi tambahan mungkin ya, bukan kita hanya terfokus pada tani ya, tapi yang utama ditinggalkan tidak ya. Justru dengan tani ini insya Allah ya, dengan niat yang baik, yang ikhlas ya, itu tandanya kita bersyukur pada Tuhan. Dan yang kita kerjakan itu jangan lupa ya sahabat kami, ucapan dulu Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kita mensyukur nikmat Tuhan, dan mudah-mudahan dari tanaman ini bermanfaat ya untuk siapa ya, pertama untuk diri sendiri, kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk semua orang ya. Jadi itu ya, jadi harapan Maedi juga bukan hanya nilai kita berpikir nilai ekonomi, tapi kita juga harus mengambil hikmah nilai syukuran kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa dengan memanfaatkan pekarangan, menanam tanaman itu berarti kita cinta sama bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu ya. Jadi dasarnya itu, jadi mudah-mudahan ini jadi berkah ya, berkah untuk kita dalam beribadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk sahabat tani, Maya disarankan silakan sahabat tani mencoba mempraktekannya di rumahnya masing-masing, di pekerjaannya masing-masing
Ya tadi tentu diniatannya satu, niat karena Allah ya, semua yang kita kerjakan itu karena Allah, dan insya Allah nanti nilai-nilainya akan bermanfaat ya. Ya minimal kita di situ terpenuhinya kebutuhan sayuran di dapur. Selanjutnya ya kalau ada lebih bisa dijual, atau misalnya ada yang perlu kita berbagi, bagi ya, itu di situ nilainya jadi banyak ya. Dan catatan mungkin ini berbagi cerita sahabat panggilan tani, bahwa sekarang kita itu sudah mulai kehilangan generasi bertani ya. Jadi banyak generasi para pemuda pemudi yang sudah mulai meninggalkan pertanian. Jadi generasi ke depan itu ya mungkin nanti ada perubahan ya, bakal terjadi perubahan. Jadi bagaimana mengolah alam yang biasanya kita petani itu banyak, sekarang udah berkurang karena generasinya lebih memilih ke bidang-bidang lain. Tapi satu catatan, ini mudah-mudahan jadi pendorong dengan sekarang kekurangan tenaga petani, nanti ke depan itu orang-orang atau generasi penerus itu berpikir bagaimana menciptakan teknologi pertanian. Jadi mungkin nanti bertani tidak pakai cangkul ya, tapi cangkulnya udah pakai mesin ya. Mungkin mesinnya traktor yang sekarang sudah ada, tapi mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi ya dengan mesin yang misalnya dikendalikan dari rumah ya. Jadi membajak sawah itu dengan mesin dengan teknologi yang lebih canggih lagi, itu misalnya dari rumah ya, yaitu dengan remote misalnya traktornya ya. Itu nggak mungkin juga ya, pasti ya, karena di luar negeri itu banyak udah orang perubahan teknologi pertanian ya yang modern. Jadi tidak lagi menggunakan manual. Jadi untuk generasi yang akan datang disarankan ya tetap jangan menggunakan pertanian, tapi kalau tidak mau turun langsung ke lapangan, itu silakan sahabat tani bagaimana menciptakan alat ya untuk mengganti tenaga kita ya. Jadi kalau dulu dalam revolusi industri itu ada mekanisasi ya, yang mudah-mudahan jadi generasi yang akan datang itu lebih cerdas, lebih bagus lagi ya, mengulik lagi bagaimana bertani yang tinggalkan tradisional ya, jadi petani modern dan hasilnya akan lebih bagus. Sekarang udah banyak sih contoh-contoh, cuma ini hanya kekhawatiran saja ya. Sekarang udah banyak meninggalkan pertanian, jadi anak-anak atau generasi ada yang kadang-kadang nggak tahu ini tanaman apa, bagaimana tanaman nggak tahu ya. Nah mudah-mudahan dalam video ini yang mudah membaca misalnya milenial atau kaum muda silakan ya, kalian jangan hanya menyebutkan misalnya saya emang nggak senang tani, nggak boleh begitu, tapi catatan dari Maedi coba mencoba menanam, walaupun tanaman itu mungkin nggak ada nilainya misalnya, tapi kalau harus pernah mencoba menanam apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu ya, menanam baik misal seperti sayuran ya, atau buah-buahan ya, atau tanaman keras yang lainnya, itu diharapkan itu ada ya. Jadi pernah mencoba menanam, jadi jangan sampai nggak pernah sama sekali. Kalau nggak pernah sama sekali mau dinilai ya itu berarti kurang bagus, atau kurang bagus dalam hal apa? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang subur, kaya raya dalam setiap tempat. Jadi setiap tempat itu banyak kekayaan, tapi kalau misalnya tidak diolah, yakin Indonesia itu tidak akan maju. Jadi mulailah sekarang kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu ya, misalnya di pekarangan. Nanti kalau misalnya udah ini bisa ke yang lebih luas. Tapi kalau nggak mau ya gunakan teknologi ya. Itu dari Media. Selamat mencoba, selamat beraktivitas, selamat sore ya. Udah semangat terus untuk bertani ya. Itu saja dari Media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.